Ada begitu banyak film laga Korea Selatan yang luar biasa dan layak mendapatkan perhatian lebih. Industri perfilman Korea Selatan telah membuktikan kemampuannya dalam menghadirkan kisah aksi yang tidak hanya memukau dari segi adegan pertarungan, mulai dari aksi brutal penuh adrenalin hingga kisah balas dendam yang emosional. Film laga Korea selalu menawarkan sesuatu yang berbeda. Dengan kualitas produksi yang tinggi dan penggambaran karakter yang mendalam, film laga Korea bukan sekadar tontonan penuh ledakan dan darah, tetapi juga sebuah pengalaman sinematik yang mampu mengguncang emosi penonton. Carter adalah film aksi Korea Selatan yang intens dan penuh adrenalin, mengisahkan tentang seorang pria yang terbangun tanpa ingatan di tengah situasi kacau, dunia yang dilanda wabah mematikan dan kekacauan global. Tubuhnya penuh luka, pikirannya kosong, dan satu-satunya petunjuk tentang siapa dirinya hanyalah suara dari sebuah alat komunikasi yang terpasang di telinganya, memerintahkannya untuk mengikuti instruksi demi menyelesaikan sebuah misi berbahaya. Pria itu dikenal sebagai Carter, meskipun bahkan nama itu terasa asing baginya. Ia segera menemukan dirinya menjadi target kejaran pasukan dari berbagai pihak, CIA, agen Korea Utara, hingga militer Korea Selatan. Semuanya ingin menangkap atau membunuhnya karena alasan yang tidak ia pahami. Dalam film ini penonton dibawa ke dalam pengalaman mendebarkan. Dari pertarungan tangan kosong, kejar-kejaran di atap bangunan, hingga aksi ekstrim di helikopter yang meledak di udara. Carter bukan hanya film aksi biasa. Ia adalah perpaduan antara kekacauan visual, teknologi canggih, dan dilema identitas. Dengan gaya pengambilan gambar yang intens dan tanpa henti, film ini memberikan sensasi seolah penonton ikut berlari, melompat, dan bertarung bersama sang tokoh utama. Di balik ledakan dan darah yang memenuhi layar, film ini juga menyinggung tentang kehilangan jati diri, kepercayaan, dan bagaimana seseorang berjuang untuk menemukan makna hidup di tengah kekacauan dunia. Bercerita tentang seorang mantan pengawal yang membalaskan dendam kematian temannya yang tidak adil. Jeon Jong-seo berperan sebagai Jang Ok-jo, seorang mantan pengawal tangguh dengan kemampuan bertarung yang mematikan, menjalani hidupnya dengan tenang setelah meninggalkan masa lalunya yang penuh kekerasan. Di balik ketenangan itu, ia menyimpan rasa kesepian yang dalam. Hingga suatu hari, ia menerima kabar duka tentang kematian sahabatnya, Min-hye. Kematian itu tampak seperti bunuh diri, tetapi Jang Ok-jo segera menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih kelam di balik tragedi tersebut. Tanpa rasa takut, ia menembus dunia bawah tanah yang penuh bahaya, menghadapi para kriminal dengan senjata, pedang, dan kemampuan bela dirinya yang mematikan. Setiap langkahnya adalah tarian kematian, anggun, cepat, dan mematikan, seperti judul film ini, Ballerina. Film ini menampilkan adegan aksi yang stylish, sinematografi gelap nan estetis, dan koreografi pertarungan yang memukau. Namun, di balik lapisan kekerasannya, tersimpan kisah emosional tentang persahabatan, kehilangan, dan penebusan. Jang Ok-jo bukan hanya membalas dendam. Ia berjuang untuk menenangkan jiwanya yang hancur dan menepati janji terakhir kepada sahabat yang ia cintai seperti saudara. Ballerina tidak hanya menyuguhkan aksi penuh adrenalin, tetapi juga menggambarkan kekuatan cinta dan kesetiaan antara dua perempuan yang terikat oleh nasib dan luka masa lalu. Dengan gaya visual yang indah namun brutal, film ini menjadi potret balas dendam yang elegan, di mana setiap gerakan Jang Ok-jo seperti tarian terakhir dalam simfoni dendam dan kehilangan. The Man from Nowhere bukan hanya kisah aksi tentang seorang pahlawan tunggal yang melawan kejahatan, tetapi juga kisah penyelamatan diri. Disutradarai oleh Lee Jang-beom, film ini menggabungkan intensitas aksi khas film laga Asia dengan kedalaman emosi yang jarang ditemukan dalam genre sejenis. Film asal Korea Selatan ini mengisahkan tentang Cha Tae-sik, seorang pria pendiam yang menjalani kehidupan sederhana sebagai pemilik toko pegadaian kecil.
Di balik sikapnya yang tenang dan misterius, Taesik menyimpan masa lalu kelam yang penuh luka dan kehilangan. Ia hidup menyendiri, menjauh dari dunia luar, hingga satu-satunya orang yang membuatnya kembali merasakan arti hubungan manusia adalah Somi, seorang gadis kecil yang tinggal di lingkungan yang keras dan sering diabaikan oleh ibunya sendiri. Setiap adegan penuh makna visual, pencahayaan redup, musik melankolis, dan ekspresi minimalis Won Bin yang berbicara lebih keras daripada dialog apapun. The Man from Nowhere menghadirkan perpaduan antara drama emosional dan aksi intens yang digarap dengan gaya sinematografi khas film Korea, gelap, realistis, namun penuh perasaan. Setiap adegan perkelahian terasa brutal namun bermakna, memperlihatkan keputusasaan seorang pria yang rela berbuat apapun demi satu-satunya orang yang ia anggap keluarga. Lebih dari sekadar film aksi, karya ini juga menyentuh tema tentang kesepian, kehilangan, dan harapan kecil di tengah kegelapan hidup. Karakter Taesik menjadi simbol seseorang yang mencoba bertahan di dunia yang kejam. Badland Hunters adalah film aksi distopia Korea Selatan yang menampilkan dunia masa depan yang suram setelah bencana besar menghancurkan peradaban modern. Berlatar di Seoul yang telah berubah menjadi gurun tandus dan liar, film ini menghadirkan kisah perjuangan manusia bertahan hidup di tengah reruntuhan kota yang dulunya penuh kehidupan. Dunia kini tak lagi diatur oleh hukum dan moral, yang berlaku hanyalah kekuatan dan insting bertahan. Di tengah kekacauan itu, hidup seorang pria bernama Namsan, seorang pemburu tangguh dan pemberani yang mencari nafkah dengan berburu hewan liar serta melindungi penduduk yang tersisa dari ancaman bandit dan makhluk berbahaya. Ia adalah sosok yang sederhana tapi disegani, hidup dengan prinsip dan rasa keadilan di dunia yang sudah kehilangan keduanya. Bersama rekannya, Cha Ji-wen, Namsan mencoba mempertahankan secercah kemanusiaan di tengah puing-puing kehancuran. Film ini menampilkan adegan aksi yang intens dengan latar visual yang memukau, perpaduan antara dunia pasca-apokaliptik dan nuansa Mad Max style dengan sentuhan khas Korea. Pertarungan jarak dekat, kejar-kejaran brutal, dan ledakan spektakuler menjadi ciri khasnya. Di balik aksi penuh adrenalin, Badland Hunters juga menyoroti sisi kemanusiaan, tentang harapan, pengorbanan, dan keinginan untuk memperbaiki dunia yang rusak. Dengan dunia yang digambarkan kering, brutal, dan penuh bahaya, film ini berhasil menghadirkan atmosfer menegangkan sekaligus menyentuh. Badland Hunters bukan sekadar tontonan aksi, tapi juga refleksi tentang bagaimana kemanusiaan tetap bisa bertahan bahkan di tengah dunia yang sudah kehilangan harapan. Kill Bokson adalah film aksi drama Korea Selatan yang memadukan ketegangan dunia pembunuh bayaran dengan dilema emosional seorang ibu tunggal. Ceritanya berpusat pada Gil Bokson, seorang wanita yang dikenal sebagai salah satu pembunuh paling legendaris di dunia bawah tanah. Di tempat kerjanya, ia adalah sosok yang ditakuti, disegani, dan tak pernah gagal menjalankan misi. Namun, di rumah, ia hanyalah seorang ibu tunggal yang berusaha memahami dan menjaga hubungan dengan putrinya yang mulai tumbuh remaja dan semakin menjauh. Film ini memadukan adegan aksi yang bergaya dan intens dengan drama batin yang dalam. Setiap keputusan Bokson mencerminkan dilema antara profesionalisme dan nurani, antara darah dan kasih sayang. Ia adalah sosok kompleks, mematikan di medan laga, namun rapuh di hadapan anaknya. Pertempuran demi pertempuran pun terjadi, menampilkan aksi brutal dan koreografi pertarungan yang artistik. Namun di balik setiap tebasan dan tembakan, terdapat beban emosional yang berat. Bagaimana seorang ibu menyeimbangkan moral, cinta, dan tanggung jawab dalam hidup yang telah lama terikat dengan kekerasan. Dengan visual sinematik yang elegan, naskah tajam, dan akting memukau dari Jeon Do-yeon, Kill Bokson menghadirkan potret gelap dunia pembunuh yang diwarnai sisi kemanusiaan. Ini bukan sekadar kisah tentang balas dendam atau pelarian, melainkan tentang pilihan sulit yang dihadapi seorang wanita yang hidup di antara dua identitas, seorang pembunuh dan seorang ibu.